Halo, halo Mam, salam sehat ya Mam. Baik, kali ini saya akan membantu menjawab nih dari pertanyaan salah satu subscriber channel Medistory ya. Yang kemarin di dalam kolom komentar ya, pertanyaannya berikut ini. Nih, nah, Bu Bidan, saya itu telat haid ya. Oke, kemudian beliau melakukan tes PEP. Oke, hasilnya itu positif. Kemudian beliau itu melakukan USG nih, ya, tepatnya itu di usia kehamilan muda. Tetapi pada usia kehamilan muda itu melakukan USG ya, hasilnya itu janin belum kelihatan ya. Tetapi dilakukan ulang, kembali melakukan USG ulang ya, 2 minggu kemudian mungkin gitu ya, pada usia kehamilannya itu kalau kurang lebih 11 minggu ya, itu sudah muncul bakal janinnya. Nah, pertanyaan dari beliau ini, apakah itu normal Bu? Sedangkan dari hasil USG-nya kok terlalu kecil sekali. Oke. Baik, kali ini nih saya akan menjelaskan ya usia kehamilan ya, pada usia kehamilan di trimester pertama, terkhusus untuk hamil muda sekali ya ketika tes pack itu positif, yaitu di usia kehamilan 4 sampai 6 minggu. Ya, 4 sampai 6 minggu ya, bahkan 4 sampai 6 minggu sampai 12 minggu ini di trimester pertama khususnya. Ya, pertama saya jelaskan dulu. Dari hasil USG ya, hasil USG yang Mam sudah ada kantung kehamilan di usia kehamilan 6 minggu itu sudah bagus. Karena biasanya di usia 4 sampai 6 minggu itu kantung kehamilan itu sudah bisa terlihat. Ya. Nah, ada juga nih kasus yang di usia kehamilan 4 sampai 6 minggu, 7 minggu ya, bahkan sampai 8 minggu kantung kehamilan itu belum terlihat sama sekali. Nah, ini kan kalau Mam tadi sudah kelihatan. Nah, itu bagus. Poin nomor 1. Kemudian yang kedua, ya, pada usia kehamilan 6 minggu, Mam sudah terlihat juga nih bakal janinnya nih ya, walaupun itu sangat kecil. Ada juga banyak ibu hamil yang mengalami di usia kehamilan itu belum muncul sama sekali kantung kehamilannya. Jangankan bakal janinnya ya, kantung kehamilan belum terlihat. Nah, pertanyaannya Bu Bidan, pada saat di kehamilan 6 minggu itu janinnya ini ya, itu terlihat sangat kecil sekali. Nah, detak jantungnya lembut sekali. Apakah itu normal Bu Bidan? Sangat normal. Nggak hanya normal, sangat normal. Nggak apa-apa. Memang seperti itu. Ya kan? Jadi pada usia kehamilan 6 minggu bakal janin ya itu masih berbentuk embrio, Mam. Dia masih berbentuk embrio. Embrio itu apa sih? Yaitu bakal janin itu hasil konsepsi antara hasil sperma dan sel telur. Nah, sel telur yang dibuahi itu berbentuk embrio, itu masih berbentuk embrio bakal janin itu gitu loh. Dan itu masih sebesar kecebong, butir beras. Mam kalau tahu beras ya, itu kurang lebih 5 cm lah itu. Kurang lebih 5-6 cm ya, seperti kecebong dia. Masih berbentuk embrio gitu. Ya. Terus kemudian detak jantungnya lembut sekali ya, iya lembut sekali. Bahkan kalau misalkan dilakukan dengan cara yang manual ya, mungkin Mam melakukan pemeriksaan di bidan itu belum terdengar, Mam, sangat kecil sekali. Itu terdengar lembut itu karena Mam melakukan secara USG gitu, ya kan? Nah, itu. Kemudian itu kenapa Bu Bidan normal ya, normal. Terus Mam tanya lagi nih, apakah harusnya sekarang usianya 11 minggu. Nah, ini yang biasanya memang ada ibu-ibu hamil yang salah persepsinya di sini. Kadang yang menyebabkan HPL, aku lahirannya kok ini HPL-nya kok lebih, aku HPL-nya kok ini ternyata nggak sesuai nih sama yang sudah dihitung sama bidannya atau mungkin sama dokternya. Nah, ini dari sini nih, dari kasus seperti ini nih ya.
Jadi Mam mengatakan tadi ya telat main di tanggal 20 dan sebagainya itu. Nah, harusnya saya kalau hitung-hitung sudah 11 minggu Bu Bidan ya, itu kalau Mam yang hitung gitu ya. Kalau secara medis ya kesehatan ya Mam, itu sudah ada rumusnya gitu. Nah, ketika rumus itu dihitung ya, yaitu dari HPHT. Apa itu Bu Bidan? HPHT itu hari pertama, hari terakhir. Hari pertama, hari terakhir ya. Tadi Mam tanggal 20 saya telat main Bu Bidan. Nah, hari pertamanya jenengan main itu tanggal berapa? Nah, itu dihitung. Itu nanti dihitung pakai rumus. Kalau ketemunya harusnya 11 minggu. Tapi kalau sudah dilakukan tindakan USG ya Mam, itu akurat USG gitu. Karena dari hasil USG itu bisa diukur nih ya, dari kandung kehamilan itu ya, dari diameternya. Nah, itu biasanya lebih real ya dibandingkan kita dengan secara manual gitu. Makanya biasanya kalau USG pertama kali itu biasanya yang menentukan kapan nih ya HPL perkiraan Anda lahir itu kapan gitu. Misalkan pada tanggal berapa, bulan apa ya. Kalau misalkan molor maju, nah itu sudah hal yang itu wajar aja karena hari perkiraan lahir bukan hari tempat lahir ya Mam. Nah, Mam bisa biasanya maju 1 minggu, mundur 1 minggu ya, itu biasanya disebabkan dari apa ya, tergantung dari Mam menentukan HPHT tadi sudah benar enggak. Mungkin Mam ada yang lupa tanggalnya kurang tepat. Nah, itu yang menyebabkan usia kehamilan tidak, perhitungannya tidak tepat 100% ya, karena ya tadi faktornya. Oke, seperti itu ya Mam. Jadi sudah paham ya yang saya jelaskan. Nah, ini untuk edukasi nih untuk Mam sendiri. Lalu apa ya Bu Bidan yang harus saya lakukan di usia kehamilan ini ya? Nah, memang di usia kehamilan 4 sampai 6 minggu ya, sampai ini ya, kehamilan muda ini memang Mam memang butuh waktu istirahat ya. Badan itu memang kalau di 6 minggu itu sangat terasa capek-capeknya ya, kelelahan, kadang pusing ya, kadang kepala pusing ya, kemudian ada morning sickness muncul ya, mual, muntah ya, kadang di pagi hari ya, kadang mau makan ya, kadang nggak enak semua yang dirasa. Itu memang hal yang wajar karena tubuh rahim terutama ya baru beradaptasi dengan hal-hal yang baru ya, dari awalnya yang belum ada apa-apa isinya ya, kemudian sudah ada isinya, mulai ada ya peregangan ligamen perut ya, terus kemudian mulai beradaptasi dengan hormon ya, progesteron yang semakin meningkat ya. Kadang di usia kehamilan ini mengalami nyeri payudaranya kok semakin kenceng, rasa nggak nyaman ya, terus kemudian mual, perutnya kok kadang nggak enak banget gitu ya. Itu hal yang wajar Mam dialami oleh usia kehamilan 4 sampai 12 minggu. Biasanya memang di trimester pertama ini memang kita butuh mengedukasi ya, atau memberikan motivasi kepada ibu hamil ya yang memang beradaptasi di fase kehamilan ini. Lalu apa Bu Bidan yang harus dilakukan ya? Mam itu jangan melakukan satu aktivitas yang terlalu berat ya. Mungkin Mam yang biasanya ya sering aktivitas kemana ke sana ke sana kemari. Apalagi ini kehamilan yang pertama misal ya, Mam juga harus bisa mengkondisikan kondisi Mam ya. Apakah saya seperti ini kuat? Apakah saya ini capek? Apakah saya ini harus perlu istirahat? Nah, itu yang tahu kan Mam sendiri gitu ya. Tapi kalau memang secara medis di usia kehamilan muda ini Mam harus banyak istirahat ya, tidak boleh melakukan aktivitas terlalu banyak ya, atau mungkin perjalanan jauh ya, nah itu yang menyebabkan biasanya nanti bisa muncul flek ya. Memang kategori di usia kehamilan muda ini ya, di 6 sampai 12 minggu itu flek itu nanti akan muncul juga. Itu tanda dari proses implantasi ya, dari bakal janin itu yang menempel pada dinding rahimnya. Mau kemana dia itu, nempel di samping kah, di bawah kah, atau di atas kah, seperti itu ya. Nanti dengan tandanya itu akan mengeluarkan flek. Tetapi dengan adanya tanda implantasi itu nggak apa-apa itu kata Bu Bidan itu aman aja, itu tanda-tanda implantasi. Nggak seperti itu ya Mam, teori konsepnya ya. Jadi memang Mam harus apa nih kalau misalkan saya jadi flek ya, seharusnya kalau ibu hamil secara normalnya walaupun itu muncul
tanda implantasi ya, itu pun seharusnya tidak mengeluarkan flek ya dari jalan lahir gitu loh, tidak terlalu banyak walaupun itu hanya serit gitu. Nah itu nggak apa-apa ya, tapi kalau secara normalnya memang nggak harus mengeluarkan apa ya, darah ya atau cairan apapun dari jalan lahir ya di usia kehamilan muda ini gitu ya. Jadi mensiasati biasa bila mana ada flek yang muncul ya, yaitu tadi jangan melakukan aktivitas terlalu berat ya, kemana-mana aku pengen ke sana, aku sana jalan-jalan ke sana gitu ya, juga harus dibatasi gitu ya, sesuai dengan kemampuan mam itu sendiri gitu, jangan memaksakan kehendak tubuh gitu ya intinya. Terus yang kedua, jangan mengkonsumsi minuman soda ya, minuman beralkohol, terutama itu juga jangan terlalu banyak mengandung kafein yang dikonsumsi, terlalu banyak minum teh, kopi itu juga jangan ya. Terlalu lemak tinggi ya, itu nanti bisa menyebabkan apa ya, itu bisa menyebabkan meningkatnya nih GERD ya dari lambung ya. Nah yang menyebabkan nanti tingginya akibat ini ya terjadinya mual muntah ya, mual muntah di kehamilan pertama ya, disebut dengan emesis gravidarum. Nah kemarin sudah saya jelaskan nih ya apa saja yang mungkin dihindari ya bila mana mam mengalami sedang menjalani kehamilan di usia kehamilan muda ya, bisa tonton di atas ini, nah videonya lengkap sekali ya. Oke. Terus ya, kemudian jangan melakukan aktivitas yang berat sudah ya, olahraga yang berat jangan dulu ya. Terus kemudian jangan berhubungan badan ya, walaupun itu memang kewajiban, tapi kalau bisa ya jangan ya. Kalau tidak bisa terpaksa, itu pun juga harus dikonsultasikan dulu nih ya ke bidan atau ke dokter spesialis obgyn ya. Ya, nanti dikonsultasikan apakah ada indikasi tertentu ya ketika melakukan USG, apakah ada indikasi komplikasi ya yang terjadi di masa kehamilan muda ini ya. Kalau nggak ada komplikasi indikasi ya nggak masalah ya, tapi itu juga harus dilakukan secara edukasi ya, secara pemberian edukasi dari tenaga kesehatan ya. Nah, biasanya di usia kehamilan ini ya di usia kehamilan terutama 6 minggu ya ke arah 12 minggu ini, memang mams itu ibu hamil itu bisa sering ya mengalami perut itu sebah tadi yang saya jelaskan ya, mual muntah itu tadi ya. Jadi memang harus lebih hati-hati ya di usia kehamilan, karena banyak sekali yang mengalami abortus ya, keguguran di usia kehamilan muda ini ya. Usia kehamilan di 0 sampai 20 minggu itu sangat riskan sekali terjadinya keguguran ya, bila mana memang tidak bisa melakukan penanganan yang tepat gitu. Itu tadi ya mam yang saya jelaskan, semoga mam paham ya, semoga penjelasan saya bermanfaat ya. Jadi mam mungkin yang masih simpang siur kok seperti ini Bu Bidan mungkin dari penjelasan saya mam lebih ada wawasan mengenai keluhan tadi ya. Oh iya, berarti seperti ini normal ya, udah gak apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Baik, semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Saran saya jangan lupa melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai aturan WHO ya. Sekarang aturannya itu minimal 5 kali ya, dulu kan 3 kali, sekarang 5 kali ya harus dilakukan pemeriksaan di trimester pertama ya di bidan ya, kemudian di dokter spesialis obgyn kandungan ya. Baik, seperti itu aja penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan apapun bisa diklik di kolom komentar. Jika ada waktu senggang ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan mamam semua. Baik, demikian, jangan lupa dibantu subscribe di bawah ini ya, agar channel Medis Stories semakin semangat nih membuat edukasi tentang kesehatan, terutama kehamilan dan persalinan ya, reproduksi wanita. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.